Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini. Kita akan melepaskan berkat bagi bangsa kita Indonesia, di mana hari-hari ini kita akan memperingati kemerdekaan yang ke-81 untuk bangsa yang kita kasihi Indonesia. Dan di mana bertepatan itu juga terjadi goncangan. Mari saya undang Bapak Ibu, kita angkat tangan kita arahkan, kita melepaskan berkat bagi bangsa kita Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang besar ini, untuk Indonesia. Kami mau melepaskan berkat dari tempat ini. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, dipulihkan, diberkati. Dan kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk korban gempa bumi yang terjadi di NTT, yang terjadi di Sumatera Utara. Kami berdoa Engkau kuatkan, Engkau pulihkan. Dan kami percaya Engkau akan menghibur, bahkan Engkau akan menjumpai setiap korban yang mengalami gempa bumi. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat goncangan akan terjadi revival bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga melepaskan shalom untuk Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berkati Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran, juga para menteri dan seluruh kepala daerah yang ada di pusat sampai yang ada di daerah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberikan hikmat serta rasa takut dan gentar akan Tuhan ada atas setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para aparat hukum, untuk kejaksaan, para hakim, TNI Polri. Tuhan, Engkau yang juga memberikan rasa takut dan gentar akan Tuhan, supaya setiap mereka boleh adil dalam mengambil setiap tindakan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya di mana ada keadilan, di situ Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Kami percaya bangsa kami Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Pak Niko, Gembala CK7 Pak Dr. Yanto, serta lead pastor kami, Pastor JJ Simko Putra. Tuhan, Engkau terus mengaruniakan hikmat, visi misi Tuhan, untuk membawa setiap kami menjadi suatu umat yang layak di hadapan Tuhan, serta menjadikan setiap kami murid menjadi saksi yang siap diutus untuk melayani jiwa-jiwa yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dimanapun hamba-hambamu diutus, tanda-tanda heran dan penyertaan Tuhan juga sempurna atas setiap kehidupan hamba-hambamu. Juga di era Pentakosta ketiga ini, kami bersyukur dan percaya bahwa setiap anak-anak muda akan dipenuhi oleh Roh Kudus, sebab Engkau telah mencurahkan Roh-Mu atas Indonesia, atas CK7, bahkan atas bangsa-bangsa. Kami berdoa anak-anak muda akan dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Secara khusus kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang ada di CK7, dari setiap anak, dari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka akan pergi kemanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh katakan shalom. Di nama Tuhan ya, seperti yang didoakan. Esok hari kita akan bersama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun. Dan pada hari ini boleh kita memberikan sikap terbaik dengan rasa hormat dan berdiri tegap. Sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, bangsa
21 tahun Tuhan menyertai bangsa kita, amin. Amin. Kita percaya di tahun-tahun berikutnya penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi bangsa kita Indonesia. Dan setiap kita dimerdekakan Tuhan, sorakan amin. Yes. Kami percaya Tuhan akan ada kebangkitan yang besar di bangsa kami, Indonesia. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari katakan dengan imanmu. Karena ada kebangkitan yang besar, Indonesia bangkit di dalam nama Yesus. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu bagi bangsa kami, Indonesia. Haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar. Mari jemaat GBPRJ. Yes. Karena ada kebangkitan yang besar. Kita semua diselamatkan, amin. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Indonesia dipulihkan Tuhan. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, ini iman kami Tuhan Yesus.
dimerdekakan Tuhan, boleh lambaikan tangannya, kasih sorak-sorai, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi dia. Satu suara katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama lebih sungguh katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Orang-orang dimerdekakan, sorakan yeay. Aku percaya jemaat Tuhan bisa lebih lagi, amin. Sama-sama satu suara, sekarang telah tiba dan keselamatanmu Tuhan, keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama lambaikan tangan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahnya, oleh darah anak domba, dan kesaksian kita saudara, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama saudara kita katakan, oleh darah anak domba. Dengan imanmu, dengan sukacita, come on. Ini suruhan anak-anakmu Tuhan. Sekali lagi kita lambaikan tangan sama-sama ya saudara. Oleh darah, haleluya, kami bersukacita Tuhan. Woo! Iblis dikalahkan. Come on. Oleh darah anak domba. Sama-sama semuanya. Oleh darah anak domba. Katakan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian
memerdekakan. Nyanyinya bisa lebih semangat lagi, amin. Yang mau nyanyi lebih semangat boleh katakan amin. Boleh katakan haleluya. Oleh darah anak domba. Ayo saudara sama-sama katakan. Orang-orang yang siap diperdekakan. Kamu kasih sukacita terbaik bagi Tuhan. Ya. Dihancurkan. Sekali lagi kita katakan. Oleh darah anak domba. Boleh angkat tanganmu. Come on. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Ini suara kami Tuhan mengatakan oleh darah-Mu. Katakan sekali lagi oleh darah anak domba. Semua sama-sama. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Tepuk tangan, sorak-sorai, terbaik bagi Dia. Haleluya. Sebelum duduk boleh katakan pada kanan kiri saudara, merdeka. Sekarang duduk dalam hadirat Tuhan saudara semua. Puji nama Tuhan. Bersukacita pada hari ini, amin. Pada kesempatan hari ini kami sangat menyambut jiwa baru. Adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tanganmu. Jangan malu-malu, saudara ada di depan. Shalom Ibu. Apakah ada lagi yang baru pertama kali hadir? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami tunggu kedatangannya Ibu di minggu depan. Sama-sama kita bertumbuh dalam gerejanya yang luar biasa. Dan baik saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Dan seperti biasa minggu ketiga kita akan memberikan 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan umum. Dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah kita memberikan persembahan umum. Boleh sama-sama dipersiapkan persembahannya. Persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu cara men-scan kris yang ada di depan layar dan di depan bangku saudara. Dan kedua adalah mengangkat tangan. Para pengerja akan siap membantu saudara dan memberikan amplop persembahan. Boleh mengangkat tangannya saudara jika memerlukan amplop. Para pengerja akan siap membantu saudara. Baik, jika sudah siap, saya undang sekali lagi dengan hormat kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama imankan, deklarasikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud ucapan syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Dan sebentar kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomondong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Sitia Tirta DJSH. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah Tupi yang Adult dan Couple Service.
Agustus nanti, Moment of Integrity dari GBI PRJ CK7 akan merayakan 18th anniversary. Dan Filosofi Teduh akan merayakan bareng kalian, memuji dan menari bersama bareng kalian. Let's go, see you. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study online dan doa fajar pada hari Senin 17 Agustus 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Menara doa 24 jam wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Sebagai dewasa muda, kita terbiasa mengejar banyak hal. Mimpi, pekerjaan, pencapaian, bahkan versi terbaik dari diri sendiri, dan semua itu nggak salah. Coba berhenti sejenak. Sebetulnya apa sih yang kita kejar? Bagaimana kalau Tuhan ingin kita mengejar panggilannya? Karena hidup bukan hanya tentang melangkah menuju apa yang kita inginkan, tetapi tentang belajar taat kepada apa yang Dia ingin kita lakukan. Menjadikan semua orang murid Kristus. Ia rindu, hati Bapa yang selalu rindu setiap jiwa mengenal Dia dan berjalan dalam satu misi yang sama dengannya. Mungkin selama ini kamu menunggu sampai merasa siap, menunggu sampai tahu harus mulai dari mana, but this is your time to say yes to His calling. Presence 26, go! Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 9 sampai dengan 18 Agustus 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat depan setelah ibadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus. Merupakan kesempatan bagi kita untuk menabur dalam bentuk diakonia. Kami dari misi diakonia mengucapkan terima kasih untuk kemurahan hati Bapak Ibu yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk persembahan diakonia. Juga dalam bentuk kebutuhan pokok, alat-alat gambar, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Serta keikutsertaan dalam kegiatan kami sebagai orang yang percaya, kita terpanggil untuk mengambil bagian dalam amanat agung, baik melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung. Amin, amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Berikut penerimaan dan pengeluaran bulan Juli 2026. Dengan total penerimaan 191.389 sekian dan pengeluaran bantuan sosial jemaat 99.807.000, kegiatan misi gereja 81.242 sekian, dan pelayanan sekolah 8.389.000 sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 2.550.000. Dengan total pengeluaran 191.989 sekian. Telah terlaksana kegiatan misi edukasi, yaitu pelayanan sekolah di TK Alpha Omega yang berlokasi di Tanah Tinggi Senen, Jakarta Pusat, dan TK Cerah yang berlokasi di Waraka Semper. Kegiatan ini membantu anak-anak belajar, bekerja sama, berani mengekspresikan diri, berbagi dan memahami bahwa mereka adalah pribadi yang berharga yang Tuhan kasihi. Kegiatan ibadah
rohani Kristen di 8 SMP negeri dan SMK negeri dengan mengadakan kegiatan ibadah berfokus pada pembacaan dan pemahaman Alkitab, doa, dan pembentukan karakter Kristen. Dan yang ketiga, CCB Humble Pensacola, pelayanan bersama ini memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja istimewa untuk menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan, kegiatan kreatif dan penguatan iman. Berikut juga kegiatan misi sosial dan kesehatan yang telah terlaksana. Kunjungan rehabilitas narkoba Yayasan Breakthrough Mission Indonesia bersama teman-teman WL, Singer juga hadir di sana memberikan semangat serta pengharapan bagi penerimaan manfaat rehabilitas di sana. Sehingga mereka merasa diperhatikan, diterima dan dikuatkan dalam proses pemulihan. Dan kita juga mengadakan worship, sukacita bersama dalam bentuk games yang seru dan memperhatikan kesehatan peserta dan juga pengurus di sana. Puji nama Tuhan, luar biasa. Dalam bentuk cek kesehatan juga kita mengadakan mini MCU. Mewakili Bapak Ibu, kami mengunjungi juga panti asuhan Hati Bangsa. Kami hadir dengan sukacita Tuhan dan menabur kasih dan membawa titipan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk anak-anak di sana. Dan untuk agenda selanjutnya adalah kegiatan pelayanan kesehatan untuk anak-anak PAUD, Alfa Omega, dan juga kita juga akan mengadakan cek kesehatan untuk orang tua mereka. Bertujuan membantu deteksi dini kondisi kesehatan anak dan orang tua. Luar biasa. Selain itu, gereja akan mendukung salah satu TK PAUD di Jayapura. Keren kan? Agenda kegiatan donor darah di bulan depan kita juga akan mengadakannya. Dan sebagai agenda rutinitas berbagi kasih dan kepedulian kepada warga binaan di Lapas Cipinang, Divisi Narkotika. Serta agenda-agenda lainnya. Bapak dan Ibu, terima kasih loh telah menjadi bagian dari pelayanan ini. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah tercurah bagi jemaat sekalian semuanya. Puji nama Tuhan. Sebelum Tuhan selalu dilimpahkan memberi, mari sebelum kita memberi, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, sungguh anugerah-Mu luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun dan mengarahkan setiap kami. Kami tahu Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu tercurah bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberi Tuhan, dan juga yang memberikan selalu support kepada setiap pelayanan kegiatan misi Baksos ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, terima kasih, amin. Terima kasih, selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan
mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah
Kami tahu Engkau mencintai Indonesia Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan Tuhan pulihkan. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Biar Indonesia berbalik kepada Engkau Tuhan. Yes.
sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita kedua tangan kita sama-sama saudara. Layaklah segala bangsa. Kami mau sujud terus Tuhan. Sebab kami tahu Kaulah Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah. Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan Kau yang layak. Layaklah segala bangsa sujud di hadapan-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama kita tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sing it out. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia, layaklah Indonesia. Kami mau sujud Tuhan. Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak Selamat pagi Bapak yang baik, selamat pagi Allah kami, selamat pagi Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Di mana kami masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh datang beribadah, kami boleh bertemu dengan teman-teman yang kami kasih. Bahkan kami juga Tuhan izinkan melayani di tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, di mana sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan kami rindu
untuk kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami rindu untuk bangsa ini juga boleh mengalami pemulihan dalam Engkau. Karena itu kami mohon Bapa, biarlah Bapa ibadah hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi ibadah perenungan bagi setiap kami. Untuk kami boleh merenungkan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang menjembatanin antara Tuhan dengan Indonesia. Berikan pada kami kemampuan, berikan pada kami hikmat. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih, semua karena anugerah Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Berkati WL, singer yang luar biasa, berkati pemusik juga yang luar biasa, berkati juga untuk para pengerja yang luar biasa, berkati juga jemaat yang sangat haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk menjadi berkat. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you. Kita sama ya. Aku ikut nyanyi di sini boleh? Oke, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Oke, mungkin ada yang satu lagi. Oke, bagaimana semuanya sehat? Gak liburan nih? Berarti kita orang-orang yang tidak liburan ya. Kita cari Tuhan aja ya di sini ya. Oke, bagaimana semuanya sehat? Sehat? Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita buka dalam Wahyu 3:20 ya. Wahyu 3:20 saya percaya semua suka dengan ayat ini, betul ya. Kenapa? Karena biasanya kalau ayat tentang berkat, ayat tentang mujizat, ayat tentang promosi, ayat tentang apa lagi? Tentang pemulihan, tentang kerukunan, tentang apapun pasti semua suka. Betul? Oke, kita buka Wahyu 3:20 sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Amin enggak? Kenapa mesti amin? Karena ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau yang berkata ini adalah seorang manusia, ini bisa aja cuma iklan produk. Tapi ini yang berkata adalah Tuhan Yesus dan perkataan Tuhan ya dan amin, betul? Halo? Ya, dikatakan di sini waktu engkau baca sekali lagi, renungkan sekali lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda waktu kau baca tempat ini apa yang kau dapat tentang Tuhan? Apa yang kita dapat tentang Tuhan? Dikatakan lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan kita adalah Allah yang sangat elegan. Dia bukan Allah yang main paksa, dia bukan Allah yang main gedor pintu atau nendang pintu. Tapi dia berdiri depan pintu hidup kita. Dan dia mengetuk pintu hati kita. Pertanyaan, bagaimana dengan respon kita? Waktu dikatakan engkau mendengar dan membukakan pintu, maka aku akan masuk bersama dengan engkau dan engkau akan menikmati semua makanan yang kuhidangi. Betul? Halo? Ibu-ibu, ini ayat biasa atau ayat luar biasa? Harusnya luar biasa. Karena siapa kita sampai kita bisa makan bersama dengan Tuhan? Saya mau tanya, siapa di sini pernah makan bersama dengan Presiden RI Pak Prabowo? Ada? Angkat tangan? Atau dengan artis Jeritan? FC? Betul? Wah gila, gue bisa foto aja udah seneng banget apalagi makan bersama, betul? Gak main-main dan ini bukan hanya artis, ini bukan hanya presiden tapi ini adalah Allah pencipta langit dan bumi, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan kita si debu dan tanah bisa makan bersama-sama dengan dia. Dan perhatikan menu surga beda dengan menu orang kaya. Kalau menu orang kaya itu terbatas walaupun dia orang kaya raya, kalau dia menikahkan anaknya atau menikahkan cucunya semua terbatas, betul? Paling apa? Mungkin cuma 20 menunya, 30 menunya, 40 menunya. Tapi Yesus kita menunya dari mulai Greenland, dari mulai Norwegia sampai kepada Chili, Argentina. Banyak sekali menunya. Dan menunya semua ada tertulis di sini. Makanya kalau engkau baca di sini, engkau akan terkagum-kagum. Ternyata Tuhan mau menyiapkan makanan buat kita dengan menu yang tidak pernah habis-habisnya. Ada di sini semuanya. Menu kesehatan, menu rumah tangga, menu utang, menu suami yang nenek lampir, menu apa lagi, menu penyakit kanker atau menu apapun semua ada di sini. Dan itu disediakan oleh Tuhan. Nah kita buka satu persatu yuk, menu kesehatan. Ini janji Tuhan. Makanya kalau engkau menikmati makan bersama dengan Tuhan, engkau akan menikmati kesehatan. Bahkan di masa tua pun engkau bisa menikmati kesehatan. Wow, mana buktinya? Kita buka yuk. Kita buka Mazmur ya, kita buka Mazmur supaya engkau dan saya bisa melihat. Sudahkah engkau dan saya menikmatin atau kita hanya sekedar mendengar saja. Mazmur 92:15, sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Gak main-main, dikatakan masih berbuah. Artinya di masa tua pun masih produktif.
Halo, seringkali kita pikir kalau udah tua tuh udah gak bisa apa-apa Bu Indri, hanya cuma duduk-duduk nonton TV, ngurus cucu saja, betul, menunggu nanti dikasih uang jajan daripada anak-anaknya. Enggak, kalau engkau menikmati makan bersama dengan Tuhan, dikatakan kita di masa tua bisa produktif seperti Kaleb. Berapa umur Kaleb? Pak Sway, 85 tahun, tapi bisa masih berkat bagi anak cucunya, dia kasih Hebron, dia bisa perang. Dan orang tua, kalau orang tua yang lemah nggak mungkin bisa perang, betul, bawa tombak. Tombaknya bukan main-main, ya. Itu tombaknya berat, betul. Mungkin ini hanya tombak mainan, tapi pasti bawa tombak. Dia mau menyerang musuh. Wah! Kira-kira kalau dia misalnya penyakitan, mungkin gak dia bisa nyerang? Gak mungkin. Tadi katakan tadi, di masa tua, itu janjinya. Tadi coba lihat menunya. Mana menunya? Buka menunya, lihat menunya nih. Yang pertama menu apa? Menu kesehatan. Maka jangan pernah bilang, Bu Indri saya sudah 60. Kemarin saya ada pelayanan UMAS Ibu Meli. Itu tahu umur 98 tahun ibunya, semangat datang. Udah gitu bapak-bapak umur 78 sama umur 76, saya suruh panco, bisa loh panco. Kenapa? Karena dia makan bersama dengan Tuhan Yesus, dia menikmati menu surga. Nah, waktu engkau seperti itu akan beda hidupmu di masa tua. Maka saya bilang, Tuhan aku 66 tahun sekarang, aku gak mau Tuhan 66 tahun, nanti 70 tahun jadi memble, gak mau. Aku pengen 85 tahun tetap seperti 17 tahun. Bisa gak? Bisa. Selama engkau makan bersama dengan Tuhan. Ini janji Tuhan, bukan apa kata saya. Menunya ada, menu piring kesehatan. Yang kedua menu apa? Mana di sini suami istri yang angkat tangan? Di sini semua janda dan duda luar biasa. Cepat sekali ya perubahannya ya. Oke, kita buka Yohanes 2 ayat 10. Dikatakan, dan berkata kepadanya, waktu itu ada pesta pernikahan di Kana, betul? Ternyata di tengah perjalanan acara itu anggurnya habis. Betul, dan akhirnya Yesus turun tangan dan akhirnya air menjadi anggur dan waktu dicicip itu air yang menjadi anggur. Apa kata yang pemilik pesta? Dan berkata setiap orang, ini bukan pemilik pesta yang IO-nya. Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini bukti orang yang makan bersama dengan Yesus. Tahu kenapa? Rumah tangganya makin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun makin mesra, makin rukun, makin menjadi dampak. Bagaimana rumah tangga kita? Sudah mulai dingin? Karena banyak sekarang rumah tangga memang masih belum bercerai karena takut bercerai di apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Betul? Gak pernah ngomong lagi, kalau ngomong hanya udah makan, udah. Mau pergi? Uang belanja mana? Udah kayak robot yang menikah. Itu bukan orang yang makan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau menikmati semeja dengan Tuhan, rumah tangga kita makin lama tuh makin punya anggur manis. Orang bisa bilang, kok beda ya, lu udah berapa tahun menikah? Saya dengan suami udah 30 tahun menikah. Makin lama makin pacarannya luar biasa. Mana yang menikah? Coba angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi dong. Mana? Coba berdiri. Aku pengen lihat yang suami istri yang sudah menikah. Coba ayo. Coba lihat. Saya bisa lihat dari wajahnya loh yang punya anggur manis. Coba pandang pasanganmu. Karena saya bisa tahu pandangan dingin tanpa ekspresi dengan pandangan cinta. Jangan pandang saya, pandang pasangannya. Coba lihat, masih ada anggur manis gak? Siapa di sini yang masih suka bilang I love you mom atau I love you pap? Ada? Ada? Jujur? Wah coba bapak, nanti ya, itu ibu ya? Ibu ya sama bapaknya, mana bapaknya? Tapi kok cuma ibu aja yang angkat tangan? Betul? Betul masih bilang I love you? Nanti ibu bapak ambil ini ya, saya kasih hadiah ya, kaos ya. Oke silakan duduk. Itu bukan hanya milik orang kaya, percayalah. Bukan karena engkau mungkin baru pengantin baru. Setiap orang yang makan bersama dengan Yesus, rumah tangganya itu kayak di surga. Makanya kerajaan surga bukan nanti ibu-ibu, bapak-bapak. Dalam dunia ini kau merasakan, halo? Ya makin melihat suami. Kalau lihat suami tidur bagaimana ibu-ibu? Memandang dengan cinta gak? Atau bilang, sebelnya nih orang. Betul, ngoroknya kebangetan, betul. Walaupun ngorok, serasa seperti nyanyi dia. Itu orang yang punya anggur manis. Nah itu dikatakan yang kedua, rumah tangga yang rukun. Yang pertama tadi adalah apa? Kesehatan. Yang ketiga, coba kita lihat menunya. Coba buka menu yang ketiga, dikatakan apa? Anak-anak yang terjamin. Halo. Buka Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucu meminta-minta roti. Dan seterusnya. Dikatakan tidak pernah kulihat anak orang benar ditinggalkan. Enggak perlu engkau harus meninggalkan harta warisan. Kalau engkau betul-betul makan bersama dengan Tuhan setiap hari, anak-anak kita terjamin. Dulu saya gak yakin anak-anak saya bisa baik,
nggak bisa berhasil. Kenapa? Karena dulu saya nggak pernah makan dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup saya nggak benar. Nggak jadi jaminan kau punya banyak uang, nggak jadi jaminan kau sekolahkan anakmu di sekolah yang paling mahal di dunia pun. Kalau engkau tidak pernah makan sehidangan dengan Tuhan. Apalagi zaman sekarang, waduh. Lihat aja sekarang begitu banyaknya sekarang hal-hal yang tidak baik, betul? Karena sekarang semua bebas masuk kepada internet, apapun mereka bisa lihat. Tapi kalau engkau makan dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan, halo, dikatakan anak-anak kita terjamin loh. Ada masa depan yang penuh harapan. Amin, tepuk tangan Tuhan Yesus. Yang keempat, yang berikutnya. Mari kita lihat, yang berikutnya yang keempat adalah apa? Ya dikatakan adalah apa? Peluputan Tuhan akan kau alamin. Bisa dalam kepepet, tapi Tuhan bisa luputkan. Kenapa bisa terjadi? Waktu engkau bisa menikmati makanan bersama dengan Tuhan. Intinya terlalu banyak ibu-ibu berkat bapak-bapak untuk orang yang makan bersama dengan Tuhan. Kok mana mungkin Bu Indri? Itu kan teori makan bersama dengan Tuhan. Enggak, itu enggak teori. Nah pertanyaan, kenapa kita enggak bisa menikmatin? Coba menurut kita kenapa kita enggak bisa menikmatin? Padahal itu janji Tuhan semua ada di sini. Janji Tuhan semua ada di sini bahwa engkau akan menikmati engkau akan menikmati semua janji Tuhan. Makanya ibu-ibu pernah baca Alkitab enggak? Coba siapa di sini yang bawa Alkitab hari ini? Coba angkat tangan ya bawa Alkitab. Oke. Ini luar biasa. Ini anak muda ini setiap di mana ada ibadah dia selalu datang. Ya, nanti coba lihat. Baca yang punya Alkitab itu ada. Coba angkat tangan. Saya mau kasih hadiah juga nih. Yang bawa Alkitab. Boleh buka Alkitabnya. Yang Alkitabnya paling banyak coretan dan tulisan berarti dibaca. Tapi kok Alkitabnya masih bersih baru beli bertobatlah engkau. Betul? Ada yang sini banyak coretannya, yang bukan coretan, stabilo. Banyak dibaca, ada? Coba angkat tangan, ada? Enggak ada, berarti di sini luar biasa, betul. Terus mau ngapain kemari? Kira-kira bisa tahu janji Tuhan, kira-kira bisa tahu menu surga enggak? Kalau engkau tidak pernah baca, makanya gak heran engkau tidak tertarik makan dengan Tuhan. Tapi kalau engkau baca firman Tuhan, engkau persis tahu makanannya ini loh. Ada makanan kesehatan, ada makan rumah tangga yang rukun, ada makan keberhasilan, ada makan diluputkan, ada makan keselamatan. Maka engkau antusias. Tapi kalau engkau tidak pernah baca bagaimana engkau tahu menunya. Sama seperti kita ke restoran, datang ke restoran, mau pesan makan apa? Gak tahu. Lah ini menunya, gak pengen baca. Kira-kira bisa tahu gak mau pesan apa? Gak bisa. Maka hari-hari ini ambil keputusan, banyak baca, banyak renungkan karena firman adalah dia sendiri. Amin. Nah dikatakan tadi kita lihat yuk yang berikutnya. Dikatakan tadi, bagian kita tinggal duduk semeja dengan Tuhan menikmati menu surga. Yang saya mau tanya sekarang, sayangnya banyak kita yang meragukannya, bukan sekedar segelintir, tapi banyak orang yang meragukan apakah bisa menikmati semua janji Tuhan. Buktinya yuk kita buka yuk. Banyak orang yang ragu, itu mah kata Ibu Indri saja. Kita buka Bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33. Waktu itu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Depan mata itu ada tanah perjanjian, ada madu dan ada susu yang berlimpah, betul? Waktu itu Tuhan izinkan. Nah seringkali kadang-kadang Tuhan punya janji sama kita luar biasa. Tapi Tuhan izinkan kita untuk melihat. Tuhan bilang, Musa pilih 12 orang pengintai untuk melihat tempat yang akan kalian masuki. Tuhan udah bilang tempatnya penuh dengan madu dan susu, betul? Tapi Tuhan izinkan kita untuk melihat kehidupan kita sebenarnya. Kata Tuhan madu dan susu, buktinya apa? Kontrak aja habis. Kata Tuhan madu dan susu, tapi buktinya apa? Nah ini yang dialami bangsa Israel. Akhirnya 10 pengintai masuk ke dalamnya. Dan apa yang terjadi? Mereka berkata seperti ini. Kita buka yuk, Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lihat di sana adalah orang-orang yang apa? Yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang apa? Raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Kenapa engkau tidak bisa menikmati semuanya janji Tuhan? Kalau kita gak yakin, karena kita melihat apa yang kita lihat sekarang, katanya janji Tuhan, katanya pemulihan. Mana Bu Indri? Sampai sekarang suami saya gak ada berubah. Mana Bu Indri? Sampai sekarang ekonomi saya gak ada berubah. Makanya kenapa engkau mulai kata-kata bilang capek Bu Indri, udah gak kuat, aku bosan. Dikatakan seperti apa tadi? Seperti apa? Belalang. Ini cucunya belalang. Halo? Ini engkongnya belalang. Betul? Belalang adalah binatang yang paling lemah. Dia gak bisa adaptasi dengan lingkungan.
Waktu diberkati, haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu menghadapi masalah, itu mulai kendor imannya. Makanya gak heran mereka gak percaya karena mereka melihat ada banyak orang raksasa. Yang kau lihat dengan yang kau imani itu berbeda loh. Kalau engkau melihat apa yang kau lihat pakai kata matamu, engkau tidak akan pernah bisa sampai ke tanah perjanjian. Tapi kalau kau aminkan semua janji Tuhan, kau akan menikmati makan bersama dengan Tuhan. Ini perbedaannya. Tadi katakan tadi belalang, ini belalang susah loh nyarinya ibu-ibu, bapak-bapak. Orang Kristen belalang apa ciri khasnya? Capek, males, gak ada gunanya. Kita lemah, kita gak berdaya. Percuma ikut Tuhan, betul. Nah fakta di lapangan, hari-hari ini banyak orang yang tidak lagi punya iman seperti Abraham. Tahu apa iman Abraham? Menurut ibu-ibu kenapa? Bapak-bapak, kenapa sampai Tuhan bilang, aku bersumpah demi diriku sendiri. Bahwa engkau punya keturunan akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Dan engkau akan diberkati melalui engkau, semua bangsa-bangsa akan diberkati. Kenapa menurut kita seperti itu? Karena Tuhan belum jarang bersumpah loh kepada dirinya sendiri untuk kepada orang lain. Tapi kepada Abraham dia bersumpah. Tahu kenapa? Karena imannya gak main-main. Karena dia melihat janji Tuhan, dia bukan melihat apa yang dia lihat. Mana buktinya? Kita buka yuk dalam Keluaran, dalam Kejadian 22 ayat 7 sampai dengan 8. Waktu itu Tuhan berkata, bawa Ishak anakmu ke Gunung Moria, persembahkan padaku. Artinya dia naik dengan anaknya dan dia berkata, lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Waktu dia ngomong begini, dia lihat gak ada penggantinya? Halo? Jangan tunggu sampai engkau beres dulu masalah, baru kau bilang Tuhan luar biasa. Walaupun masalah belum beres, kalau engkau berani berkata Tuhanku luar biasa, Tuhanku baik, Tuhanku sudah menolong hidupku, akan beda hidup kita. Dan perhatikan apa yang terjadi, ayat ke-10 dan 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Very simple. Kata-kata kita menentukan. Kata-kata orang yang bukan belalang itu gak akan berkata capek, mana mungkin gak bisa. Tapi kata-katanya Tuhan yang menyediakan. Dan betul, waktu dia mau membunuh anaknya, di sana ada anak domba yang tersangkut. Sebelumnya dia gak lihat loh. Kata-kata kita itu akan kembali kepada kita. Kalau engkau berkata Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan menolong, itu akan kembali kepada kita. Tapi seringkali kata-kata kita kata-kata belalang. Capek deh, bodoh amat lah. Ya udah gimana nanti aja, cerai aja lah. Makanya gak heran itu kembali sama kita. Tapi waktu engkau berkata aku pasti sembuh, Tuhan pasti tolong. Ini tangan saya dalam keadaan sakit loh. Karena kebanyakan nulis emang salah sendiri gitu loh. Tapi saya bilang gak apa-apa Tuhan, tangan sakit tinggal pakai penyangga. Tapi aku masih bisa kok pelayanan di CK7. Akhirnya aku bisa hari ini. Tapi kalau aku bilang aduh sakitnya, aduh kayaknya gak bisa. Ibu Erna tolong gantiin aja lah, saya soalnya tangannya lemah. Ya lemah. Maka dikatakan tadi Abraham bilang apa? Tuhan yang menyediakan. Dia belum melihat apa-apa. Kalau engkau menunggu sampai melihat dulu berkat, baru engkau berkata Tuhanku luar biasa. Kita adalah belalang. Amin. Ada manusia gak di sini ya? Ini antara dua, sayanya yang gak jelas ngomong atau kalian yang memang yang gak ada respon. Iman kita sering seperti ini. Buka Yohanes 20 ayat 25. Ini pendeta, ini hamba Tuhan, ini orang suka beribadah di CK7. Makanya gak heran gak mengalami janji Tuhan. Coba kita buka. Ini seorang Thomas. Thomas ini adalah hamba Tuhan. Dia ikut Tuhan 3,5 tahun, dia sudah lihat banyak mujizat. Tapi dia yang begini, waktu murid-murid berkata begini. Kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Kira-kira waktu Tuhan mendengar ini kira-kira gimana? Happy atau sedih? Halo? Sedih. Tapi seringkali ini melambangkan kita. Seringkali kadang-kadang kita seperti ini. Mana buktinya? Kalau misalnya Tuhan betul-betul tolong saya akan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mana buktinya? Kalau betul memang Tuhan menolong saya pasti sembuh dari sakit. Saya pasti akan kembali pulih, rumah tangga akan berubah. Semua intinya minta bukti dulu. Tuhan Yesus sedih. Kenapa Tuhan sedih? Kok enggak pernah merenungkan tentang kebaikan Tuhan? Kok enggak percaya kata Tuhan sama aku? Apa yang sudah enggak Tuhan lakukan? Dari surga datang ke dunia ini untuk menolong kita. Dia jemput bola loh. Dia datang ke dunia ini untuk supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia lahir di mana? Di kandang binatang. Dia tinggal dengan siapa? Anak tukang kayu.
Kenapa mesti lahir di keluarga tukang kayu? Supaya kita bisa bebas ketemu dengan dia. Ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan kalau dia lahir sekarang di istana presiden. Bisa gak ketemu Yesus gampang? Gak bisa, ada pas pampres. Ketemu John Etes aja cucu Jokowi susah betul, walaupun sudah gak jadi presiden lagi. Apalagi ketemu misalnya sekarang kucingnya Prabowo namanya Bobby. Susah, betul karena pejabat. Makanya Yesus gak lahir sebagai anak pejabat, dia lahir sebagai anak tukang kayu. Supaya siap kita, siapapun engkau bisa ketemu dengan dia. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia melayanin. Pelayanan Yesus dengan pelayanan hamba Tuhan zaman sekarang beda. Kalau hamba Tuhan sekarang kita enak pelayanan, betul? Nanti dikasih tadi kayak saya di depan masuk ke kantor ada buah, betul? Ya, nanti habis itu nanti dikasih bawa pulang ada kue. Nanti dikasih kadang-kadang penginapan yang luar biasa. Itu hamba Tuhan, Yesus gak pernah loh. Gak bisa merasakan kasih Tuhan. Udah itu apalagi Yesus disalibkan. Diapain Tuhan? Nih, saya bawa ini biar ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa merasakan tentang Tuhan kita. Ini apa? Ini apa? Cambuk. Siapa yang dicambuk? Tuhan dicambuk berapa kali? Puluhan kali. Gak pernah merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Atau kita anggap biasa-biasa, ya biarlah dia dicambuk, emang gue pikirin. Kalau kita hanya menganggap pengorbanan Tuhan itu biasa-biasa, gak heran. Makanya kita tidak percaya dengan semua janji-janjinya. Dari sana bisa kelihatan. Gak heran maka kita gak bisa mengasihi Tuhan. Atau ngebayang gak kita yang Tuhan pernah alamin? Ini apa? Tombak. Tuhan ditombak. Saya mau tanya, jarak Tuhan ditombak jarak jauh apa jarak dekat? Halo, jarak dekat. Pak! Artinya Tuhan dilukai oleh orang-orang yang sangat dia percaya. Tuhan mengalami semuanya. Terus kita merasa itu biasa-biasa saja. Ya biasa-biasa aja Bu Indri. Atau ini. Apa ini? Ini apa? Kalau mahkota untuk raja, itu biasanya membuktikan bahwa raja itu sangat dihargai, betul? Kita tahu mahkota daripada Queen Elizabeth, Ratu Inggris. Itu mahkotanya mahalnya luar biasa. Itu dari berlian, dari batu-batu yang sangat mahal harganya. Waktu saya lihat, saya tanya sama Google, berapa harganya? Kalau dinilai, dijual itu kurang lebih 65 triliun. Sementara mahkotanya Yesus cuma seperti ini. Ini buatan orang sembarangan. Artinya apa? Direndahkan serendah-rendahnya. Masih juga menganggap Tuhan gak sayang sama kita. Makanya Tuhan bilang, kok gak sadar aku begitu mengasihi engkau. Kok gak percaya aku bisa menolong hidupmu. Kok lebih dengar apa pendapat kata mayoritas. Kadang-kadang kita hidup dengan apa kata dunia. Dunia berkata gak mungkin. Dunia berkata mana mungkin kau bisa sembuh. Mana mungkin sekarang anakmu. Saya mau kasih kesaksian sedikit tentang cucu saya. Saya sudah sampaikan ke sini belum? Cucu saya 2 tahun yang lalu itu lahirnya dalam keadaan normal. Dia usianya itu waktu lahir berat badannya 3,4 kilo. Laki-laki, ganteng, lucu, betul? Anak saya kebetulan dokter, mantu saya kebetulan dokter. Tiba-tiba hari seminggu kemudian itu dia jaundice kuning total. Kuning dari mulai mata sampai semua badannya kuning. Kalau kuning jaundice paling cuma 3 hari. Kena sinar lampu itu sudah beres, betul. Tapi cucu saya sampai berbulan-bulan. Akhirnya bolak-balik masuk rumah sakit, diinfus, diambil darah di sini, diambil darah di sini. Wah luar biasa. Dan dokter katakan apa? Ini anak kena tokso. Nanti pelan-pelan dia akan buta, akan tuli, dan akan retarded. Halo? Kalau engkau tidak kenal siapa Allahmu, kalau engkau tidak mencintai Tuhan, kalau engkau tidak yakin dengan janji-janjinya, kita pasti bisa marah. Kita pasti bisa marah, Tuhan kenapa? Kurang apa aku Tuhan? Mulai kita pakai hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi kami percaya, memang anak saya down, menantu saya down. Sampai gemetar mereka, kok bisa? Kok bisa? Ada kita bilang percaya sama Tuhan gak ada yang mustahil. Saya panggil pendoa saya dari Medan. Kita hanya bisa memuji menyembah. Gak bisa bikin apa-apa lagi karena uang gak jadi jaminan. Mau dibawa kemanapun kalau memang Tuhan sudah vonis seperti itu gak akan mungkin. Tapi kami percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhan kita Tuhan yang peduli. Kami hanya bilang Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah menolong. Kami berdoa besan. Suami istri, aku dengan suami, anak kami dengan suaminya, dan juga dengan kita punya pendoa. Kita hanya berdoa di rumah sakit Immanuel, hanya mohon belas kasihan, Tuhan belas kasihanmu, Tuhan belas kasihanmu. Itu apa yang terjadi? Sekarang itu anak hampir 2 tahun umurnya. Pinternya luar biasa. 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5. A sampai Z bisa. Nyanyi semua nyanyian bisa termasuk lagu-lagu gereja. Dan masalah
Senin, Selasa, Rabu, Kamis bisa. Dan kalau ditanya orang, biasanya kan kalau anak kecil ditanya, mana mama ini, betul? Mana papa itu? Saya tanya, ini oma namanya siapa? Indri Pardede. Opa namanya siapa? Arya Ramawijaya. Mamanya namanya siapa? Diani Natasha. Papanya namanya siapa? Samuel Jason Tobing. 3 kata bisa loh. Yang kata dokter bisa buta, tuli, retarded. Sama Tuhan tinggal balikan tangan. Karena janji Tuhan apa? Bilur-bilurku menyembuhkan. Waktu engkau makan bersama dengan Tuhan, akan beda hidup kita. Makanya target kita, aku mau makan sehidangan dengan engkau Tuhan. Jangan hanya makan di restoran yang mahal, gak jadi jaminan. Makan dengan Tuhan tuh beda. Nah pertanyaan, kenapa bisa kita tidak bisa menikmati makan bersama dengan Yesus? Kuncinya ada di yang tadi di Yohanes, yang di Wahyu 3:20. Ini kata kuncinya, bukan Wahyu 3:20. Coba kita lihat, kenapa bisa kita nggak makan bersama dengan Tuhan? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama dengan aku. That's it. Mungkin kau bilang, Bu Indri, saya sudah mendengar kok, saya dengar firman hari ini, betul. Tapi sekedar mendengar gak jadi jaminan. Sekedar mendengar gak jadi jaminan. Karena iblis juga mendengar loh. Ada iblis gak sini? Ada. Ayub 1:6 dikatakan dan Ayub 2:1. Waktu anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, iblis juga hadir. Kalau sekedar hanya mendengar itu gak cukup. Tapi harus membuka pintu. Pintu apa? Pintu hati kita. Orang yang buka pintu hatinya itu akan menikmati janji Tuhan. Nah tapi kenapa engkau dan saya tidak bisa menikmati? Karena ada penyebabnya. Yaitu apa? Karena kita punya masalah dengan hati. Ini masalahnya. Iblis gak takut orang beribadah. Iblis gak takut orang pelayanan. Iblis gak takut orang baca Alkitab. Tapi iblis sangat takut dengan orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Karena dari sanalah semuanya arti daripada Alkitab. Hanya ada 2 hukum terutama dan utama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Gak mungkin kita bisa melakukan 2 itu kalau kita punya hati masih tertutup sama Tuhan. Nah kenapa hati tertutup? Ada 4 penyebabnya. Yang pertama, belum berdamai dengan diri sendiri. Apa ciri khas orang belum berdamai dengan diri sendiri? Kenapa aku sial? Kenapa aku punya suami seperti ini? Kenapa aku lahir dari papa mama seperti ini? Kenapa aku miskin? Dulu saya pernah seperti itu. Waktu saya lahir dari orang Batak, waktu ayah saya meninggal, terjadi perang saudara. Aku bilang, kenapa aku lahir jadi perempuan? Coba kau jadi laki-laki, kan akan beda. Jangan menyesali diri kita. Waktu engkau belum berdamai dengan dirimu, gak akan bisa engkau buka pintu hati sama Tuhan. Makanya bukan masalah gak baca Alkitab tiap hari. Tapi kenapa gak bisa masuk? Masuk keluar. Karena hatinya masih marah. Hatinya masih tertutup. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku dilakukan seperti ini? Kenapa orang gak menghargai aku? Semua aku. Waktu engkau belum berdamai dengan dirimu gak akan bisa. Walaupun engkau bilang pulihkanlah negeri kami. Gak akan bisa. Bagaimana negeri Indonesia mau dipulihkan? Kita aja belum pulih hatinya. Halo? Gimana kau berkata Tuhan tolong anak-anakku Tuhan pulihkan dia. Bagaimana dia dipulihkan orang kita sendiri belum pulih. Kalau engkau belum berdamai dengan diri sendiri gak akan bisa. Maka saya bawa apa nih? Kaca. Nanti pulang dari sini masuk ke toilet semua, lihat kaca. Bukan hanya ngelihat apakah lipstikku miring sebelah, bukan. Tapi lihat, yakin gak kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri itu gak ada lagi kata-kata berkata, kenapa aku lahir? Kenapa aku punya suami seperti ini? Kenapa aku kawin sama dia? Kenapa anak-anakku seperti ini? Kenapa aku gak dihargai? Kenapa teman-temanku meninggalkan aku? Itu orang yang belum berdamai dengan diri sendiri. Rugi. Dulu saya seperti itu. Aku marah. Kenapa aku jadi seperti ini hidupnya? Kenapa aku mesti sekolah? Waktu saya dalam keadaan dibawa Tuhan dalam proses. Itu gak main-main loh prosesnya. Ibu Meli, itu saya dari sini. Dibawa Tuhan tuh sampai ke bawah. Sampai bilang, kenapa aku mesti sekolah jauh-jauh di Amerika? S3 saya buat apa? Kalau sekarang aku hanya mengurus suami yang masuk penjara. Kenapa? Kenapa aku mesti kawin sama dia? Halo. Makin engkau menyalahkan dirimu, makin tidak akan bisa kau buka pintu hati buat Tuhan. Makanya gak heran, datang ibadah, tidak ada perubahan, tidak ada buah, tetap pencuri, tukang gosip, tetap tukang gosip, penjahat, tetap penjahat, tidak ada buah yang keluar. Maka gak bisa makan dengan Tuhan. Padahal Tuhan udah siapkan semua sama kita loh. Tuhan bilang, aduh anakku, kenapa? Karena masih belum bisa buka hati. Memang beribadah, tapi hatinya ketutup. Itu pernah saya alamin. Saya tutup hati, karena saya merasa, kenapa aku diperlakukan tidak adil? Jangan self pity, mengasihani diri sendiri itu adalah orang yang belum berdamai dengan diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Yang kedua,
belum berdamai dengan orang-orang yang menyakiti dia? Siapa di sini siapa yang pernah disakitin di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wajar, Tuhan aja dicambuk. Jadi kalau kita pengikut Yesus, pasti kita pernah disakitin juga, betul. Dan yang mencambuk Tuhan itu bukan, kalau cambuk masih jaraknya jauh, tapi kalau tombak jaraknya dekat tuh. Orang yang menyakiti Yesus itu orang yang dekat sekali dengan dia. Mungkin yang menyakiti kita bisa pasangan kita, bisa anak yang kita kasihi tapi nggak berbalas pada kita. Bisa orang tua kita sendiri membeda-bedakan kita. Kita tersakitin. Halo, seperti Daud, itu kurang apa? Bapaknya nggak menganggap dia. Waktu ada acara Samuel datang, itu dia bilang semua dipanggil anaknya. Dia bilang, Mas Samuel, apakah ini semua anakmu? Ada sih satu lagi. Kenapa nggak dipanggil? Udahlah, dia hanya cuma tukang anggon kambing. Mungkin dalam keluarga kita seperti itu. Orang tua kita nggak menganggap kita karena kita lebih miskin daripada keluarga yang lain. Atau mungkin anak-anakmu juga yang kau sudah urus selama ini. Sudah dia berhasil, dia lupa sama kita. Halo, atau mungkin temanmu, sahabatmu ditusuk dari belakang, kita ditipu habis-habisan. Itu orang yang menyakiti, permasalahan bisa gak kita mengampunin? Kalau engkau belum berdamai dengan dia, percuma bapak-bapak, ibu-ibu. Iblis itu tukang tipeng, sansipa. Halo, engkau bisa beribadah, iblis gak takut. Mana buktinya orang yang masih tertutup, gak ada buah. Tetap kering, kerontang. Datang ibadah. Padahal dikatakan tadi kalau engkau makan bersama dengan Tuhan itu pasti ada damai sejahtera sukacita. Muka kayak kuda Nil. Orang yang muka kuda Nil beribadah itu pasti belum pernah makan dengan Tuhan. Kalau dia makan bersama dengan Tuhan itu mukanya makin lama makin kinclong. Kenapa bisa gak kinclong? Hatinya masih ketutup. Kenapa hatinya ketutup? Karena belum berdamai dengan diri sendiri. Kenapa hatinya tertutup? Karena belum berdamai dengan orang yang menyakiti dia. Saya pernah menyimpan sakit hati 7 tahun buat Pak Ari loh. 7 tahun. Kalau aku asal bangun gitu loh. Arti akhirnya saya ke ibadah gak jadi apa-apa. Saya datang ke gereja gak dapat apa-apa. Memang dengar firman, nangis. Tapi besok kumat lagi. Karena belum buka pintu hati sama Tuhan. Halo? Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, artinya apapun yang Yesus jalanin, kita harus siap untuk menjalani juga. Jalan Yesus, jalan yang disakiti. Jalan Yesus, jalan yang dikhianati. Jalan Yesus, jalan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi dia. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, belum berdamai dengan keadaan. Kenapa aku miskin? Kenapa hidup seperti ini? Kenapa enggak fair? Nah, waktu engkau masih marah dengan keadaanmu, gak bisa. Waktu saya mengalami hal yang tidak mudah, sampai beli lipstik pun saya gak punya uang loh. Lipstiknya udah habis, itu udah habis, udah masuk ke dalam. Itu saya korek pakai cotton bud. Bikin satu di sini. Saking karena gak punya uang. Waktu itu aku marah sama keadaan, gak fair. Pada ayah saya orang punya segalanya. Kakak-kakak semuanya punya semuanya, ambil semua. Tapi kenapa aku gak dikasih? Gak bisa terima keadaan. Kalau gak bisa terima keadaan, gak mungkin Tuhan bisa mengajak kita makan bersama. Memang kadang-kadang keadaan gak enak. Waktu saya tinggal di tipe rumah 21, apa enak? Gak mungkin lah enak. Halo, WC-nya WC jongkok. Lebih keren WC di sini, saya masuk ke tempat VIP, tempat para hamba Tuhan. WC-nya juga dari marmer semuanya. WC saya boro-boro, yang ada cuma WC jongkok. Besarnya 1x2. Dan air pun di sana daerah rumah saya itu susah air. Jadi kadang-kadang hanya pakai ember. Saya pernah alamin 13 tahun. Kalau aku marah sama keadaanku, belum tentu aku ada ibadah CK7 hari ini. Halo? Bisa gak Tuhan izinkan keadaan kita gak baik-baik saja? Bisa. Karena Tuhan mau tahu sampai di mana pengikutan kita. Dan yang terakhir, marah sama Tuhan seperti istri Ayub. Kutukilah Allahmu. Itu orang yang saleh loh. Gak ada jaminan jabatan kita. Seorang tahu dia betul-betul mengasihi Tuhan waktu punya masalah. Waktu semua gak ada masalah, kesannya kita bilang, ku mau cinta Yesus selamanya, betul? Tapi waktu engkau punya utang gak bisa dibayar, anakmu gak bisa masuk sekolah, suami belum bertobat, penyakitmu gak sembuh, masih gak berkata aku cinta Tuhan? Yang ada kita sering mengutuki Yesus. Maka Tuhan bilang, kok gak lihat pengorbananku, darahku kucurahkan kepadamu, tapi kok gak dianggap? Halo? Buka pintu hati, itu bicara tentang masalah membereskan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang yang menyakiti kita, berdamai dengan apalagi tadi? Dengan keadaan, dan berdamai dengan siapa? Berdamai dengan Tuhan. Pertanyaan saya, ada gak manusia yang bisa berdamai seperti ini? Ada, namanya Daud. Daud, nih, dia mengalami semuanya.
masalah orang-orang yang dekat dengan dia yang menyakiti itu seluruh orang loh. Termasuk orang tuanya, termasuk istrinya, termasuk anaknya Absalom, termasuk mertuanya Saul. Betul? Kalau dia marah sama keadaan, kenapa aku seperti ini lahir? Kenapa aku gak disayang sama papa mama? Mungkin hidupnya beda. Dia pernah disakiti, pernah dikejar-kejar sampai 17 tahun oleh mertua sendiri. Bahkan pernah ada nabi yang kasih dia makan. Gara-gara nabi-nabi ini kasih Daud makan, itu nabi dibunuh 80 orang sama seorang Saul. Wow. Sama-sama raja, satu Daud, satu Saul. Yang satu bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan orang yang menyakiti, berdamai dengan Tuhan. Yang satu Saul, sama-sama raja. Tapi yang ini dia gak bisa menerima, dia gak bisa berdamai dengan keadaan. Waktu didengar ada banyak orang berkata, Saul beribu-ribu bisa mengalahkan orang, tapi Daud berlaksa-laksa. Kok bisa? Dia mulai gak bisa menerima. Akibatnya total berbeda. Kita tahu ada cerita 3 janda. Ini perempuan. Satu namanya Naomi, satu namanya Ruth, satu namanya Orpa. Kenapa bisa endingnya beda? Hatinya yang berbeda. Naomi hatinya dia gak yakin. Makanya dia akhirnya pulang ke Moab. Pada awalnya dia ikut mau ke Yerusalem. Tapi seorang Naomi bilang, ngapain ikut sama aku? Aku masih tua, udah tua. Nanti kalaupun aku kawin masih tunggu anakku lagi besar, gak akan mungkin. Akhirnya dia maju mundur. Ini orang yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kalau orang yang mengasihi Tuhan sepenuhnya, sekali Yesus tetap Yesus. Naomi, dia mengasihi Tuhan, tapi dia masih ada kepahitan. Dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Makanya nama Naomi gak masuk silsilah Yesus. Tapi nama Ruth yang sudah berdamai dengan dirinya. Bisa gak dia kecewa ikut Tuhan jadi orang Kristen? Bisa. Dulu dia di Moab, dia gak ada masalah. Dia menjadi orang Israel, tiba-tiba dia menikah, suaminya meninggal dan miskin. Dan tinggal dengan mertua yang kepahitan. Bisa gak dia bilang, kenapa hidupku sial seperti ini? Bisa, tapi dia mengatakan dimanapun kau berada, aku di sana. Tuhanmu itulah Tuhanku. Ini orang yang sudah berdamai. Dan nama Ruth masuk silsilah Yesus Kristus. Menikmati perjamuan. Bagaimana dengan kita? Putusan ada di kita hari ini. Ini saya bawa apa nih? Bola dunia. Ini apa nih? Piala bola dunia, betul? Kenapa Ibu Indri bawa? Kan udah habis bola dunia, aku suka aja. Betul? Engkau akan bisa mendapat piala. Piala itu bicara tentang kemenangan. Kita masih dalam suasana kemerdekaan, betul? Mau merdeka? Bergerak. Saya tanya, ini bola kenapa bisa Spanyol menang? Karena bolanya digulingkan, betul? Bam! Di-share kepada teman-temannya, betul? Jemput bola, betul? Halo? Kalau engkau hari ini hanya cuma nunggu, hanya cuma mendengar, tapi gak mau buka hati, makanya gak heran, tidak akan pernah bisa makan dengan Tuhan Yesus. Akibatnya tidak damai sejahtera. Di masa tua tidak jadi berkat. Rumah tangga juga makin lama makin amburadul. Dan peluputan Tuhan juga sulit terjadi. Anak-anak juga bermasalah. Mau pilih yang mana? Siapa yang mau makan bersama dengan Tuhan Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mau makan bersama dengan Tuhan Yesus? Ini saya bawa ya. Ini saya bawa hanya cuman peragaan ya. Ibu Meli boleh, siapa yang bisa maju ke depan? Ibu Meli bisa maju ke depan sebentar sayang. Sayang sekali kalau kita sampai gak menikmatin. Karena iblis itu tukang tipu bapak-bapak ibu-ibu. Ibu Meli boleh pegang ya. Ini wadah kita. Ini berkat Tuhan. Tuhan mau berikan pada kita berkat. Ini hati kita. Wow, full. Semua janji Tuhan bisa kita pindah kepada kita. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Kenapa bisa? Karena hati yang sudah berdamai. Satu lagi. Ini juga, betul? Ini juga hati. Kita lihat, dia juga akan menerima, betul? Tuhan punya janji sama. Kepada Ibu Indri, kepada Ibu Meli semua sama. Lihat. Apakah tumpah? Ada enggak kita dapat? Halo? Lihat, ada enggak berkatnya?
Kenapa kok beda? Karena apa? Karena ada yang tersumbat. Waktu hati kita tersumbat karena belum berdamai dengan diri sendiri, belum berdamai dengan orang yang jahat sama kita, belum berdamai dengan Tuhan, belum berdamai dengan keadaan. Maka berkat Tuhan gak nyampe. Engkau sudah berdoa bertahun-tahun, engkau menjerit, engkau puasa, engkau pelayanan, tapi gak pernah mengalami. Sebentar orang lain bisa menikmati semua janji Tuhan. Thank you sayang. Mau pilih yang mana? Di sini bukan masalah lama jadi Kristen loh. Di sini bukan masalah sekarang karena engkau pelayanan. Di sini bukan masalah karena engkau sekarang ibadah rajin. No, gak ada hubungannya. Ini bicara tentang masalah hati. Kalau mau hati kita untuk dibuka pada Tuhan hari ini. Kalau mau berdamai dengan diri sendiri. Kalau mau berdamai dengan orang yang menyakiti. Kalau mau berdamai dengan keadaan. Kalau mau berdamai dengan Tuhan. Engkau akan melihat pulang dari tempat ini. Besok, lusa dan seterusnya. Engkau akan bilang Tuhan apa yang gak pernah aku dengar, gak pernah aku lihat. Itu yang kau sediakan bagi aku. Tuhan berkati. Kekristenan, saya undang pemusik. Kekristenan bicara tentang ini. Kristen itu bukan agama. Kristen itu tentang hati. Halo? Yesus itu tentang kasih. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti buka hatinya. Tapi kalau engkau berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi gak mau buka hati, apa mungkin? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Betul? Mau mengasihi Tuhan? Saya mau buka pintu hatinya yang mungkin selama ini mampet, makanya membuat berkat terlalu sulit. Bukan saya kurang berdoa Tuhan, kurang apa aku berdoa dari Senin sampai Sabtu 2 jam sehari. Aku baca Alkitab rajin, aku ibadah rajin, aku pelayanan rajin. Tapi kenapa sepertinya sulit sekali aku menerima janji-janjimu. Tuhan gak pernah salah pilih, Tuhan gak pernah pilih kasih. Tapi karena mungkin kita belum mengasihi Tuhan sepenuh hati. Kenapa gak bisa mengasihi Tuhan sepenuh hati? Bukan karena gak ke gereja, tapi karena apa? Karena masih belum berdamai. Siapa yang mau berdamai di tempat ini angkat tangan. Yuk kita berdiri sayang. Kita nyanyikan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini doa kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Tuhan melihat hari ini, karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak mau satupun kita gak menikmati janji Tuhan. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi, ya Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Gak ada satupun yang terlewatkan. Tuhan mau makan bersama dengan kita pada pagi hari ini. Ambil keputusan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya terjerat sama si jahat. Aku gak bawa rantai saya. Saya bawa rantai tadi tapi mungkin ketinggalan. Saya dirantai sampai 17 tahun. Aku ke gereja.
aku pelayanan, tapi ternyata masih ada hambatan-hambatan, masih belum tuntas semuanya. Mungkin aku sudah berdamai dengan diriku, tapi masih belum berdamai dengan suamiku waktu itu. Jangan tanggung. 4 level, diri sendiri, orang yang menyakiti, keadaan, dan kepada Tuhan. Maka hidup kita akan total berubah. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Kita berdoa ya. Nanti saya akan berikan ini, saya mau minta kejujuran. Siapa di sini yang tadi datang ke tempat ini, yang masih penuh dengan kemarahan, belum bisa berdamai dengan 4 hal tadi, ada? Yang masih marah dengan dirinya sendiri, yang masih kecewa, yes. Mana? Yang angkat tangan, gak usah takut. Ini saya mau kasih betul-betul untuk mengingatkan, harus bergerak. Boleh maju ke depan? Ibu yang, ya maju ke depan, ibu cepat, maju ke depan. Ya, yang angkat tangan, ibu baju putih, maju ke depan. Saya nggak bisa datang ke sana, ibu juga nggak usah ke sini. Ibu tadi angkat tangan. Sayang, engkau tadi angkat tangan. Kamu betul-betul mau berdamai. Sayang, hidupmu akan beda. Kau akan melihat ada damai sejahtera. Kau akan bisa merasakan kasih Tuhan. Akan berbeda. Pintu akan dibukakan Tuhan. Namanya siapa? Maria. Namanya udah Maria. Ambil keputusan sayang. Katakan Tuhan, aku mau berdamai. Dan bukan hanya sekedar aku mau, praktekkan hari ini. Maka engkau akan melihat perbedaan. Amin. Tuhan berkati. Nanti Ibu Meli kasih kepada Maria ya. Tuhan berkati. Refnya sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Tiba saatnya Tuhan, kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus buat Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati juga untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami akan mendengar berkat daripada-Mu. Jemaat GBI PRJ kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manusia Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi doa berkat, mari katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.